itu enggak laporan ke lurah. Saya juga nggak tahu, nggak bisa bilang apa-apa, nggak lapor. Mestinya kan lapor, sing duwe wilayah dikandani. Proyek pengurukan lahan sawah di lingkungan Sekar Putih Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto disinyalir kuat lahan sawah dilindungi. Sahabat media online Majanyus.com, berlangsungnya proyek pengurukan lahan sawah di Jalan Sekar Abang, lingkungan Sekar Putih, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Beberapa minggu ini menjadi gunjingan masyarakat sekitar juga aktivis peduli lingkungan yang ada di Mojokerto. Pasalnya, pengurukan lahan sawah itu diduga kuat telah mengalih fungsikan lahan yang mana lahan tersebut masih produktif atau disebut tentang lahan pertanian pangan berkelanjutan. LP2B, atau masih LSD. Lahan sawah dilindungi. Informasi yang dihimpun redaksi Majanyus.com, pengurukan lahan sawah di Jalan Sekar Abang, lingkungan Sekar Putih, Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, sudah berjalan kurang lebih 1 bulanan hingga saat ini. Dalam status lahan yang diuruk merupakan lahan produktif alias sawah pertanian. Lahan sawah di lokasi Jalan Sekar Abang diuruk sudah ada 1 bulanan lebih mas. Itu sebelumnya ditanami padi, jelas Sutrisno salah satu aktivis peduli lingkungan yang ada di Mojokerto. Kepada Majanyus.com, Minggu, tanggal 26 Maret tahun 2023. Masih dikatakannya, lahan sawah yang diuruk juga ada irigasi pengairan yang mengalir ke sawah membentang ke timur. Tetapi hanya diberi 2 pipa besi ukuran kecil yang ditanam di dalam irigasi tersebut, sehingga air mengalir tidak bisa maksimal seperti sebelumnya. Aktivis tersebut juga menambahkan, pengurukan itu ia menduga mengalihkan fungsi lahan produktif, sehingga bisa berdampak mengurangi lahan pertanian pangan berkelanjutan, LP2B. Adanya hal itu, Majanyus.com bersama media lain berhasil mengkonfirmasi kepada Kepala Kelurahan Kedundung, Kecamatan Magersari, Kota Mojokerto. Pejabat yang mengaku masih baru itu tidak tahu menahu adanya proyek pengurukan besar yang ada di wilayah yang ia pimpin. Saya juga tidak tahu ada pengurukan itu. Yang saya tahu saat berkeliling pada saat menjabat saya kira orang membangun rumah biasa, jelas Nuril Huda, Kepala Kelurahan Kedundung tersebut. Saya pejabat di sini per tanggal 1 Februari 2023. Berjalan 2 bulan kurang 1 hari. Pejabat lamanya Pak Irwanto. Saya juga nggak tahu kalau ada pengurukan itu. Saya tahunya pertama itu tak pikir membangun omah biasa. Pertama saya keliling jadi lurah. Nggak tahu kemarin ada dikandani tak tuh iya. Tapi sawah. Lah itu nggak laporan ke lurah. Saya juga nggak tahu, nggak bisa bilang apa-apa, nggak lapor. Mestinya kan lapor, sing duwe wilayah dikandani. Mestinya. Tapi nggak lapor, saya juga nggak bisa menjawab. Jadi punya siapa nggak tahu, punya siapa? Dia tidak tahu. Punya siapa itu juga saya tidak tahu. Nanti begini, karena ini aja juga atasan saya, Kepala UPD Pak Camat, silakan soal ke Pak Camat. Kepala UPD-nya saya. Anu Pak Lurah, kayak letak peta blok antara kuning dan hijau, kelurahan punya nggak? Nah itu saya nggak tahu, peta blok hijau kuning itu saya nggak tahu. Saya punyanya peta blok PBB. Iya, kuning hijau nggak ada. Yang kita punya itu yang Beko punya itu. Kemarin Pak Lurah dijak sosialisasi RT RW-nya tata ruang sama pihak pemerintah daerah. Nggak diundang sosialisasi. Enggak pernah. Belum. Bonek berikutnya pokoknya saya. Di hari yang sama, Nara, Sekretaris Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, PUPR, Kota Mojokerto,
mengatakan kalau surat konfirmasi terkait pengurukan lahan di Jalan Sekar Abang lingkungan Sekar Putih belum turun disposisinya. Menurut Nara, PLT Kepala Dinas PUPR Kota Mojokerto masih belum masuk. Sebelumnya, Majanyus.com bersama media lain mengkonfirmasi kepada Kepala Kantor BPN ATR Kota Mojokerto. Muji selaku PLT Kasih Penataan menjelaskan bahwa untuk wewenang tentang apa yang dimaksud awak media merupakan domain kewenangan pemerintah daerah Kota Mojokerto. Ada giat di Madiun ini beserta seluruh kepala kantor pertahanan se-Jawa Timur, maka seyogianya ini kita tunda, tapi karena tidak berkenan untuk menunggu, ya sudah, saya berikan klarifikasi sebatas yang kami ketahui. Siap. Kalau lokasi yang dimohon, ya kita mengira-ngira, saya juga nggak tahu nih ceritanya ya, cerita terkait lokasi yang dipertanyakan ini. Tetapi yang perlu saya sampaikan bahwa sebenarnya ini ranah domain kewenangan di pemerintah kota. Gitu loh ya, karena ini terkait masalah 1 RT RW, 2 RDTR, 3 terkait masalah penataan tata ruang wilayah. Itu bukan domain atau bukan tupoksinya BPN. Jadi ini tusinya pemerintah kota. Bisa nanti di PUPR, bisa di Bapeda Litbang Kota Mojokerto. Nah, nanti silakan bapak-bapak klarifikasi ke sana terkait data yang dipertanyakan. Karena Sudah Pak saya. Ini kan pihak ATR mempunyai wewenang atas undang-undang yang digunakan kemarin tentang lahan sawah dilindungi. Nah, itu Pak B. Ya. Kalau dengan bilang tidak ada wewenang, kami janggal dengan apa yang disiarkan di semua media. Betul, ini jadi kementerian kami kan ada 2, ATR dan BPN. Ya, kalau di ranah kantor pertanahan, ya pertanahan BPN-nya. Kan ada Tata ruang di mana? Tata ruang di pusat, ada Dirjen Tata BPN Ruang. ATR-nya. Iya, betul. Dirjen Tata Ruang ada di pusat. Memang betul. Kalau LSD ini ada di Dirjen Pengendalian malah. Jadi ada 2 dirjen yang menaungi terkait 2 hal ini. Tata ruang di Dirjen Tata Ruang, LSD LP2B ada di Dirjen Pengendalian. Nah, berarti di pusat sampai nggak ada. Di kami ini hanya supporting data saja, tetapi secara kewenangan tusi kami nggak ada. Ya. Nah, tusinya di mana? Tata ruang adanya di PUPR. Makanya di kantor pertahanan tidak ada tata ruang, tidak ada. Hanya judulnya aja ATR BPN Kantor Pertanahan. Nah, secara kewenangan ada di tata ruang ada di pelekatnya ada di PUPR. Nah, pengaturan pengendalian ada di mana? Ada di Bapeda Litbang. Gitu loh. Makanya kalau ngurusin RDTR ini kewenangan PUPR dalam hal bidang tata ruang, terkait masalah LSD LP2B ada di Bapeda Litbang. Nah, monggo nanti Tim reporter Majanyus.com melaporkan.